Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hipa Pahrani dan rekan saya Ibu Ita Dewi dan Ibu Arisma Mayasari. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat perkembangan kognitif anak usia dini. Latar belakang dari materi hakikat kemampuan kognitif anak usia dini ini adalah pembelajaran anak usia dini merupakan interaksi yang membentuk pengetahuan dan keterampilan, karena anak dapat belajar aktif melalui bermain dan eksplorasi. Dan juga apabila di sekolah harus didukung dengan kurikulum PAUD yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, dari latar belakang tersebut kita bahas yuk. Yang pertama, apa itu perkembangan kognitif anak usia dini? Yang kedua, bagaimana sih teori kecerdasan anak usia dini? Dan yang terakhir, bagaimana karakteristik dan faktornya perkembangan kognitif anak usia dini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ita. Di sini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak usia dini merupakan kemampuan berpikir, mengingat, memahami, dan menyelesaikan masalah. Pada usia 2-7 tahun ini adalah tahap praoperasional atau dalam tahap simbolik dan imajinatif, karena anak belajar dari lingkungan melalui eksplorasi dan pengalaman. Jadi di sini anak mengeksplorasi lingkungan karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik, maka dunia kognitif anak berkembang semakin pesat, semakin kreatif, bebas, dan berimajinatif. Kemudian ada beberapa teori kecerdasan yang akan dibahas, salah satunya yaitu kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk di sini atau multiple intelligence yaitu memfokuskan kepada upaya dalam menggali atau mengenali dan menguraikan potensi bakat pada individu manusia. Ada beberapa jenis kecerdasan di sini. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, yang kedua ada logika matematik, yang ketiga visual spasial, yang keempat musikal, yang kelima kinestetik, yang keenam interpersonal, yang ketujuh intrapersonal, yang kedelapan naturalis, yang kesembilan eksistensial. Jadi menurut kecerdasan majemuk ini anak mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda-beda di masing-masing bidangnya, seperti itu. Kemudian karakteristik perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia berlangsung sejak anak baru lahir. Jadi ya di sini hubungan sel-sel otak terhadap perkembangan bayi baru lahir dimulai sejak usia 5 bulan saat kemampuan sensoriknya seperti melihat dan mendengar benar-benar mulai tampak. Menurut ahli psikologi kognitif, pendayagunaan kapasitas kognitif sudah mulai sejak manusia mulai mendayagunakan kapasitas motor dan daya sensoriknya. Ada beberapa karakteristik perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu pada tahap sensori motorik, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun adalah reaksi indera dan motorik. Yang kedua, karakteristik perkembangan kognitif pada tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun adalah simbolik, egosentris dan imajinatif. Kemudian yang ketiga, karakteristik perkembangan kognitif pada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun adalah berpikir logis dan klasifikasi. Faktor yang mempengaruhi: 1. Faktor keturunan, faktor genetik dari orang tua. Kedua, ada lingkungan, keluarga yang menjadi stimulasi awal, dan sekolah yang menjadi suasana belajar.
Yang ketiga ada interaksi positif yang menjadikan perkembangan secara optimal. Nah, itulah 3 faktor yang mempengaruhi. Kesimpulannya, jadi teman-teman, kognitif adalah cara berpikir anak dan memahami lingkungan, dan ingat, setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan usahakan keluarga dan sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi mengenai hakikat kemampuan kognitif anak usia dini telah selesai disampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan dari kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan siapa yang mau bertanya, acungkan tangan.